Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur,
Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya, kita bersukacita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala la 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 kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamat pagi ya Abah. Kami bersyukur mengundang setiap kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menghibur, menguatkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kebajikan, kemurahan selalu mengikuti setiap kami. Karena Tuhan mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Bila penuaian jiwa yang terbesar terakhir menjadi milik Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami, dan studi setiap adik-adik kami. Biarlah apapun yang kami rindukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu berhasil beruntung di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, siapkan setiap hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Yang ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa, tenggelamkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bila kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Aba, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bersukacita. Amin. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Lebih sungguh-sungguh katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama
Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Colek kanan kiri, engkaulah pemenangnya Tuhan. Haleluya. Saya percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan mengikuti setiap kita. Amin. Tidak ada kuasa yang seperti Dia, yang sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo lambaikan kedua tangan kita. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita mau kalahkan iblis. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya,
akan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala basyikila barata kala basy. Bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan di Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, muliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bagi yang bisa berbahasa roh, mari kita bangun roh kita bersama-sama. Yes Lord Jesus, lebih lagi Tuhan, yes Lord Jesus, ya Tuhan, Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan.
Rawat kami Tuhan, pulihkan kami, jamah kami Tuhan. Sehingga waktu yang ada, Tuhan hampiri satu persatu. Tuhan hampiri satu persatu bagi kami Tuhan. Shikilalalala baratakala baratakala lalalalalalala baratakala baratakala bashikilalalalalalala baratakala bashakala baratakala baratakala ba hura baratakala lalalalalalala baratakala lalalala baratakala baratakala bashikilalalalalalala baratakala 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 bashi Shikilat baratakala la 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 baratakala la 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 baratakala bashikila baratakala bashakala bashe baba baratakala la 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 baratakala la 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 baratakala baratakala la 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 baratakala baratakala bashakala baratakala bu Shikila la 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 baratakala baratakala la 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 baratakala baratakala bu Shikila la 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 baratakala la 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 baratakala baratakala bashakala la 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 baratakala bashe Shikila la takala la 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 takala la 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 baratakala 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 bashe Shikila la takala la Yesus Kau layak kami sembah Tuhan Engkaulah semakin besar Tuhan dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Aktifkan Tuhan setiap kami Tuhan. Aktifkan Tuhan bahasa roh kami Tuhan. Pada saat kami minta kepada Engkau, kami percaya Engkau akan memberikan karunia-karunia yang baru bagi kami Tuhan. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami ya Tuhan. Bila setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, menyembah Engkau dengan bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Dan tempat ini Tuhan diurapi dengan api yang baru ya Tuhan. Diberikan Tuhan kasih mula-mula yang baru ya Tuhan. Di mana pada saat kami Tuhan pertama kali kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami yang dipanggil Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan kami hati yang setia ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kesetiaan itu berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu.
berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Yesus, saya mengundang pastor untuk maju ke depan. Berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orang mata karalaba syikira dan syukuri alaba syikira basyik. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan kami, nama yang mengasihi kami, nama yang memberkati kami, yaitu Yesus namanya. Terima kasih Bapa yang baik atas undangan-Mu pada kami untuk kami boleh hadir di tempat-Mu, di rumah-Mu, di gereja-Mu yang Kau dirikan di atas batu karang, di mana alam maut tidak menguasainya dan kunci kerajaan sorga ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau ingin memberkati kami dan selalu memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus. Berbicaralah sehingga kami mengerti tentang fondasi menjadi pengikut Kristus.
kami bertumbuh, berkarya, berubah, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, bahkan kekuatan dan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman, menghidupi firman di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa. Kami siap di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan semua isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurnya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan pemusik boleh kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Wow. Haleluya. Saya waktu belajar firman ini, banyak Tuhan perlengkapi terhadap firman yang kemarin disampaikan. Mungkin suaranya saya kurang jelas kali ya. Tolong Hansen yang keempat. Tes. Jadi kalau minggu kemarin itu kita diajarkan Roh Kudus tentang hikmat ilahi. Betul ya? Ternyata Tuhan perlengkapi. Tuhan tambahkan satu lagi. Kenapa begitu? Karena beberapa belakangan ini dimulai Q1 ya, artinya sekitar bulan Maret. Itu Tuhan kuat sekali bicara sama saya bahwa jemaat dan pengerja GB Pantai Permata itu akan diberkati Tuhan. Jadi saya ditugaskan untuk mempersiapkan jemaat dan pengerja untuk menerima kemuliaan yang besar. Karena kalau misalnya fondasinya nggak kuat, gedung tinggi itu bisa rubuh. Gedung yang indah itu bisa rubuh. Masalahnya cuma satu, fondasinya nggak kuat. Makanya saya belakangan ini kalau diperhatikan bicaranya tentang bagaimana kita menjadi dewasa, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Supaya apa? Ketika kemuliaan Tuhan yang begitu besar, yang begitu mulia dinyatakan dalam hidup kita. Kalau fondasi rohaninya nggak kuat, yang ada hancur. Yang ada hancur. Saya pelayanan sudah kurang lebih dari tahun 2010 sampai sekarang. 15 tahun. Tuhan. Proses. Saya banyak melihat Tuhan sayang sama anak-anak. Sekalipun anak-anaknya kadang-kadang gemes-gemes di Tuhan. Tapi Tuhan tuh kasihnya gak berubah. Tuhan kita memang luar biasa. Saya perhatikan itu. Tapi kebanyakan dari anak-anaknya itu tidak mengerti. Makanya kenapa orang Kristen banyak tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak berubah. Bahkan tadi saya dengar istri saya terkesan bagi orang di luar sana, orang Kristen yang tanda kutip sudah diberkati, sombong. Ini yang Tuhan gak mau. Makanya kita lagi dipersiapkan nih buat fondasinya. Jangan sampai nanti kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita hilang. Kita terbang bukan dengan sayap Raja Walinya Tuhan, tapi kita terbang dengan kekuatan kita. Kita lupa, dulu itu kita siapa? Dulu itu kita gak dihargai orang loh. Kita ini banyak, boleh dibilang banyak membuat Tuhan bersedih. Tapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mau hampiri kita, orang yang berdosa, orang yang gak berdaya. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Dia datang, dia merendahkan diri, taat sampai mati untuk kita. Nah ini yang saya mau kasih tahu. Tuhan nih hari-hari ini dimulai, bukan di tahun ini saja, tapi dimulai dari tahun ini. Kita semua akan diberkati. Tapi pertanyaannya sekarang, siap nggak untuk diberkati? Banyak orang yang minta berkat, tapi begitu diberkati nggak siap. Siap ya? Kemarin kalau dengar khotbahnya Pak Niko lagi serem. Orang yang siap diberkati akan dilemahkan Tuhan. Kenapa Pak Niko bilang gitu? Karena dalam kelemahanmu lah kuasanya bekerja sempurna. Ya, jadi ini bukan sembarangan khotbah, ini firman Tuhan yang hidup. Tuhan mau nyatakan di tempat ini akan lahir orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Tapi tentunya dengan fondasi yang kuat. Jangan sampai nanti diberkati, waduh gembalanya diatur-atur.
Bahaya itu kalau gembala diatur-atur, nanti urusannya sama Tuhan, karena gembala tetap hamba Tuhan. Ya, saya udah lihat pelayanan, banyak teman-teman saya kena stroke gembala-gembala. Banyak itu. Kenapa mikirin jemaat, dombanya pada unik-unik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sampai hari ini saya masih bisa berdiri, pada 2 kali saya mau mundur dari Tuhan, gak bisa juga. Tapi memang saya tahu bahwa Tuhan punya rencana besar buat gereja ini. Amin. Dan saya percaya kita semua yang setia itu pasti berharga di hadapan Tuhan. Oke, kita siap ya. Kalau kita mau dapat berkat baru, kita harus punya jiwa yang baru, cara pikir yang baru, fondasi yang baru, bahkan gaya hidup yang baru. Kenapa saya bilang begitu? Kalau berkat yang baru kita aminkan, kita deklarasikan, kita mau terima, tapi kita tidak mengubah cara pikir, pola hidup, gaya hidup, maka semuanya akan sia-sia. Dasar firmannya mana? Anggur yang baru tidak bisa dimasukkan dalam kantong kirbat yang lama. Anggur yang baru harus masuk dalam kantong kirbat yang baru. Kenapa? Kita sudah belajar kemarin dalam khotbah bahwa anggur adalah sesuatu yang hidup. Sekalipun dia sudah mati, dia masih mempunyai fragmentasi. Dia masih hidup. Makanya semakin lama, semakin panjang usia anggur, semakin mahal, semakin bernilai, semakin berkualitas. Jadi kalau mau mendapatkan fragmentasi anggur atau anggur dalam Alkitab itu artinya sukacita yang baru dan terus ditambah-tambahkan, melimpah-limpah, sukacita yang hidup, kita harus menjadi kantong kirbat anggur yang baru. Roh Kudus mengajarkan kita tentang hikmat ilahi kemarin, bahwa hikmat ilahi itu bukan hanya hikmat untuk diri kita, tapi hikmat untuk diri kita, kehidupan kita, dan berdampak bagi orang lain. Itu hikmat ilahi, bahkan berdampak bagi kota. Rupanya kemarin, sebenarnya sudah berapa hari yang lalu sih, saya dapat lagu ini juga. Tetapi kemarin Tuhan baru arahkan saya tentang berbicara fondasi itu tidak hanya dari hikmat ilahi. Tetapi kemarin kita bicara, kita belajar dari Alkitab bahwa hikmat ilahi lahir dari romantika ilahi. Romantika ilahi itu lahir dari iman. Ini yang penting. Karena itu, hari ini tema khotbah daripada minggu ini atau hari ini adalah kehidupan baru. Siapa yang bisa menerima firman ini, bisa mengerti, memahami, saya percaya berkat baru itu akan hadir. Amin. Jadi pastikan fokus, buka hati, rendahkan hati di hadapan Tuhan, biar Roh Kudus berotoritas. Saya rindu jemaat dan pengerja di sini bertumbuh jadi Kristen yang bertumbuh. Jangan jadi Kristen udah lama dari lahir, gak bertumbuh. Maka saya maunya bertumbuh, berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita buka Yakobus 1, pasal 1. Kitab Yakobus pertama, pasal 1, ayat 5. Kita mulai dari hikmat dulu, baru kita masuk ke topik. Karena nyambung topik. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Ayat berikutnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Saya mau kita merenungkan di ayat 6 dan ayat 7. Ini penting ya. Ayat 6 dan ayat 7. Balik lagi ke ayat 6. Perhatikan di sini. Yang kekurangan hikmat
Minggu lalu kita bicara tentang hikmat ya. Ada hikmat di atas, ada hikmat di bawah. Ya, di Alkitab tulisannya hikmat yang dari atas, Yakobus juga yang tulis. Lalu saya dituntun Tuhan kemarin berbicara tentang hikmat ilahi. Hikmat ilahi itu sesuatu yang sifatnya ilahi, lebih besar lagi, naik level. Ya, hikmat ilahi. Bagaimana cara kita memandang seperti Tuhan memandang. Bagaimana cara kita berjalan seperti surga mengharapkan kita berjalan. Itu yang minggu kemarin. Beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang hikmat yang dari atas. Jadi sekarang Tuhan bicarakan tentang keseimbangan dua komponen yang saling berkesinambungan, yaitu iman dan hikmat. Ketika orang kekurangan hikmat, dia harus minta dalam iman. Berarti duluan mana, iman atau hikmat? Hendaklah ia memintanya dalam iman. Duluan mana iman sama hikmat? Iman. Tahu dari mana? Butuh iman. Ya, jadi saya jadi dosen di sini sekarang. Tahu dari mana? Perhatikan di sini. Hendaklah ia memintanya, meminta kepada siapa? Siapa sumber segala sumber? Yesus. Bagaimana dia meminta kalau dia tidak percaya? Ya. Bagaimana dia meminta kalau dia tidak mengenal? Minta sama siapa? Kita mau beli nasi gudeg. Di Batam ini susah nyari nasi gudeg. Gudeg Jogja. Kalau di Jogja banyak, bingung semua gudeg Jogja. Cari warteg aja di Batam ini susah. Warung Tegal. Nggak ada ya di Batam. Dulu saya masih kuliah itu, makanannya warteg terus. Makanya sampai sekarang, sampai saya tua, saya sukanya apa? Teri ikan asin tuh yang pakai kecap itu sama orek tempe. Itu saya suka. Itu makanan saya waktu saya kuliah dulu. Kenapa? Itu menu paling murah. Kuahnya mewah. Kuah rendang, kuah ayam. Tapi nggak ada ayamnya, nggak ada rendangnya. Cuma ada teri itu. Jadi rasa teri dicampur rendang sapi dan kuah ayam. Menikmati apa yang ada. Kuahnya aja, karena kuahnya gratis. Kalau beli kan gitu. Bu, ini menunya apa? Oh, ini ada rendang, ada ayam. Rendangnya berapa? Oh, rendangnya 5.000. Kalau bumbunya gratis. Ini opor ayam berapa? Oh, opor ayam kalau yang ini tergantung. Kalau misalnya dapat paha, ini harganya 5.000. Kalau kuahnya gratis. Kan gitu. Kalau di kos gitu kan, anak kos kan biayanya kan pas-pasan tuh. Saya pilih ikan teri. Saya bilang, Bu, kasih aja opor ayam. Tapi kuahnya aja. Bu, kasih aja rendang. Tapi kuahnya aja. Jadi sehingga ketika kita makan rasanya nano-nano. Mewah. Tapi bayarannya cuma nasi sama ikan teri goreng. Gitu. Itu saya ngerasain saat-saat itu. Ya, kalau sabun di refill. Itu saya juga ngerasain sabun di refill. Ya, sabun kalau udah mau habis tuh, biasanya kita nggak beli sabun. Karena uang bulanan belum datang. Jadi apa? Isi air. Cocok-cocok jadi lagi, jadi banyak. Jadi itu pengalaman-pengalaman waktu saya dari STM sudah di kos. Ya, sudah mandiri. Kenapa? Karena kata banyak orang, saya itu troublemaker. Di mana saya ada, pasti keributan tuh ada. Kenapa? Lahirnya pun tanggal 13. Orang bilang, wah ini udah kacau. Ya, puji Tuhan, nggak lahir tanggal 13 bulan 4. Kalau tanggal 13 bulan 4 udah sial, mati lagi. Tapi puji Tuhan, dikasih bulan 7 Tuhan yang sempurnakan. Gitu ya. Jadi 13 kata orang angka yang kurang bagus gitu ya, makanya nggak ada lantai 13, nggak ada kamar nomor 13, nggak ada rumah nomor 13. Ya. Biasanya 12A. Kenapa nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Tapi bagi saya sih, mau 13, mau tusuk sate, mau rumah berhantu, itu pasti saya ambil kalau harganya murah. Karena saya punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa hendaklah ia memintanya dengan dalam iman. Artinya apa? Ketika kita meminta Tuhan, kita harus punya iman dulu. Kita mengenal dulu pribadi itu. Romantika ilahi, lahirlah hikmat, kan gitu. Nah, ini yang menarik. Yakobus bilang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dia minta dengan iman, tapi sebenarnya dia bimbang. Ini penting, kenapa? Si penulis Yakobus pada pembukaan kitab setelah greetings, setelah mengatakan salam, shalom, langsung dia bicara tentang iman dan hikmat, bukan hikmat dan iman. Judulnya di situ iman dan hikmat. Saya pernah bawakan di sini. Tapi kali ini lebih dalam lagi. Ya, Tuhan kupas lebih dalam lagi. Iman dan hikmat. Jadi dasar daripada hikmat itu adalah romantika ilahi.
Dasar dari romantika ilahi itu adalah iman. Ketika orang mempunyai iman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka bisa berdua-duaan. Mereka intim. Nah sekarang pertanyaannya, banyak dari orang percaya, orang Kristen, ibadahnya rajin. Ya, katakan orang percaya, beriman, tapi sebenarnya tidak berserah. Tidak sepenuhnya percaya. Kenapa? Oke, saya jelaskan. Contoh, ada beberapa orang yang ketika ada masalah, ketika dia menghadapi masalah, dia berdoa. Dia minta didoakan, dia berdoa. Tetapi setelah keluar dari gereja, setelah selesai berdoa, dia mulai menaruh kepercayaannya kepada karaoke, kepada diskotik, kepada hal-hal yang ingin menghibur dirinya dalam masalah itu. Padahal sebenarnya penghibur sesungguhnya itu adalah Yesus. Ada orang-orang yang begitu ada masalah, dia orang Kristen pakai salib besar-besar. Tetapi ketika ada masalah, ketika dia bingung, setelah didoakan, setelah berdoa, dia cari apa? Obat tidur. Dia cari apa? Narkoba. Orang Kristen nih. Karena kepercayaannya kepada narkoba, kepada obat tidur itu lebih besar daripada kepada Yesus. Dengan minum obat tidur, dengan minum narkoba, masalahnya hilang. Padahal orang Kristen, tapi kepercayaan sesungguhnya, keberserahannya, ketergantungannya tidak sama Tuhan, tapi sama hal-hal di luar Tuhan. Ini yang dikatakan Yakobus diombang-ambingkan, meminta kepada Tuhan, tetapi kenyataannya tidak begitu. Ketika ada masalah, dia cari pelarian yang di dunia ini, bukan kepada sorga. Itu ketergantungan yang tidak berdasarkan kepada Tuhan. Ini yang dikatakan Yakobus, kamu minta hikmat dalam iman, tapi sebenarnya kamu diombang-ambingkan, kamu berombang-ambing. Apa yang terjadi dengan hal-hal orang Kristen yang seperti ini? Dikatakan di ayat 7, ya, kata ayat 7, bahwa orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia telah menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Imannya separoh-separoh. Secara kasat mata, dia beribadah kepada Allah. Tapi dalam hatinya, Tuhan yang tahu. Makanya kenapa anak muda yang kaya, dia ceritakan, oh saya udah lakukan ini. Bagaimana cara saya mengikuti Yesus? Itu di Matius 19. Tuhan Yesus bilang apa? Jual semua hartamu, ikut denganku. Apakah Tuhan berbicara tentang uang? Tidak, terlalu sempit pemikiran kita tentang Tuhan. Tuhan punya semuanya. Tuhan menciptakan semuanya. Bahkan dalam tubuh kita, ketika antioksidan kita pada saat umur tua sudah mulai tidak berfungsi, Tuhan sudah menciptakan organ tubuh yang meregenerasi sel-sel baru tanpa obat. Itu Tuhan. Ingat ya, kesehatan adalah kekayaan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, ingat loh, orang nggak sehat itu nggak bisa apa-apa. Percaya sama saya. Orang banyak duit itu nggak sehat, nggak ada guna. Nah kembali lagi, ketika kita mulai menyandarkan kerinduan kita untuk menyelesaikan masalah bukan dengan Tuhan, itu akan jadi masalah. Makanya kemarin yang orang kaya itu, kisah orang kaya, saya teruskan ya tadi ke Paulus. Kisah orang kaya tadi yang Tuhan bilang jualkan seluruh hartamu ikut denganku, itu bukan berarti terus Tuhan berbicara tentang harta. Kalau kalian diizinkan Tuhan masuk ke rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus, itu rumahnya besar, bagus, mewah di zaman itu ya, kokoh. Buktinya sampai sekarang, sampai waktu saya datang waktu berapa tahun yang lalu gitu ya, pada saat itu masih kokoh. Berarti desainnya itu, arsiteknya itu jago banget. Mereka termasuk keluarga yang berada. Tapi Yesus gak pernah tuh ngomong sama Maria, sama Marta, sama Lazarus, bilang, jualah hartamu, ikutlah dengan. Padahal mereka orang yang berada. Kenapa? Karena hatinya tertuju kepada dia. Tapi kalau orang kaya tadi, kenapa dia ngomong? Karena hatinya tertuju kepada harta. Tuhan tahu, Tuhan bukan nggak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia adalah Tuhan yang hidup dan dia berada di hati kita. Dia yang menyelidiki hati. Jadi harus mengerti konteksnya. Tuhan tidak anti harta.
Tapi Tuhan tidak mau kita semua diperhamba oleh yang namanya mamon. Dan terpenting. Kesuksesan itu relatif. Jangan berpikir kesuksesan itu hanya kaya. Terlalu naif untuk menjadi pengikut Kristus. Kesuksesan di mata Tuhan adalah menghasilkan buah, menjadi berkat buat banyak orang. Itu kesuksesan dalam Tuhan. Dan itu tentunya menghasilkan sukacita dalam Tuhan. Dan itulah yang jadi kekuatan dalam hidup. Kalau kemarin kita belajar dari Salomo, ketika Salomo diangkat Tuhan, di satu posisi tertinggi, di mana tidak ada lawan, tidak ada satan, tidak ada musuh. Kita lihat bahasa aslinya. Dan bahkan lebih lagi daripada itu, tidak ada kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang jahat, yang tidak baik ada di hidup Salomo. Itu karena Tuhan. Dengan menggunakan hikmat ilahi. Coba sekarang perhatikan baik-baik, koreksikan diri kita, cermin diri kita baik-baik. Kalau dulu, nih kalau saya mulai saya dulu ya, coba nanti kalian cermin. Dulu saya ya, sebelum ikut Tuhan ya, dimanapun saya berada ya, saya pasti ketemu keributan. Maksudnya bukan keributan saya create keributan. Saya suka berantem gitu. Di mana-mana tuh saya pasti berantem gitu. Rata-rata saya berantem. Nggak tahu setan apa yang masuk. Tapi yang jelas pada saat itu memang saya tidak baik lah, orangnya tidak baik. Sehingga di mana-mana selalu terjadi keributan, terjadi satu hal-hal yang negatif. Itu dulu. Tapi sekarang ketika saya ikut Tuhan, saya merasakan ada damai sejahtera. Saya jarang bertemu hal-hal yang tidak baik, preman gitu ya, jarang. Kalau dulu sering ketemu. Gitu ya. Maksudnya orang-orang yang jahat-jahat lah gitu ya. Itu udah jarang saya ketemu. Orang nipu, orang bohong itu jarang. Jarang sekali. Jarang sekali bisa hitung. Kalau dulu sering ketemunya. Orang-orang yang bohong lah, yang pura-pura baik lah, itu banyak. Kalau sekarang jarang. Saya nggak tahu kenapa gitu. Apakah karena memang Tuhan sudah perbarui saya dengan lingkungan yang baru, dengan mindset yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, ataukah kebetulan? Orang nggak percaya kan bilangnya itu kebetulan. Kalau menurut saya nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Semua di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan berotoritas atas hidup orang percaya, katakan amin. Apapun yang Tuhan izinkan, tidak mungkin Tuhan salah. Tidak mungkin Tuhan jahat. Apapun yang Tuhan izinkan, dia pasti baik, selalu baik, dan meratakan damai sejahtera. Itu Tuhan kita. Nah, yang menarik di sini, bagaimana kita bisa meminta hikmat kalau tanpa iman? Bagaimana kita beriman sebelum kita mengenal Yesus? Jadi yang unik di sini, hikmat lahir daripada romantika ilahi. Romantika ilahi lahir daripada iman. Tapi bagaimana orang yang tidak percaya untuk mendapatkan hikmat, sedangkan dia belum beriman? Sedangkan starternya itu adalah iman. Makanya Tuhan kemarin bawa kita kepada hikmat ilahi yang berdampak bagi kota. Buka Amsal 21 ayat 22. Perhatikan di sini kata-kata tentang hikmat yang berhubungan dengan iman. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percaya. Orang bijak tentunya orang yang berhikmat. Tapi orang yang berhikmat itulah yang dapat memanjat kota pahlawan. Kenapa kota pahlawan? Banyak orang yang menganggap pahlawan sesungguhnya bukan Yesus. Tadi saya bilang, ketika dia ada masalah, dia cari siapa? Dia cari obat. Dia mungkin orang Kristen, tapi kepercayaan dia kepada Tuhan itu tidak full. Dia bukan cari Yesus, tapi dia cari obat-obatan. Ketika dia dalam keadaan galau, dia cari apa? Dia cari biliar. Secara tidak sadar kita mencoba untuk menghibur diri kita dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Saya tahu juga, mungkin Tuhan waktu kita main biliar, Tuhan ada di situ. Ngejagain anaknya. Karena dia Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi bukan itu yang dirindukan Tuhan. Saya masih ingat kejadian waktu istri saya itu tiba-tiba kejang semua tangannya. Wow, itu sampai hari ini masih berkesan gitu. Saya nggak pernah lihat istri saya kayak gitu. Saya memang berusaha
untuk cari tukang urut siapa minta tolong. Pada saat itu ada Bu Ani. Tapi fokus saya nggak di situ. Saya langsung nikahkan Tuhan. Gak ada yang bisa menyembuhkan istriku kecuali Tuhan. Langsung saya ke bawah. Jadi waktu itu saya ingat ada Novi, ada Bu Ani, ada tukang urut kalau nggak salah di kamar istri saya. Saya ke bawah ngapain? Bukan saya nggak bantu istri saya. Saya cari sumbernya. Saya ambil gitar, saya di ruang menara doa saya nangis, saya doa sama Tuhan. Kepercayaan saya tetap sama Tuhan. Saya nggak percaya dengan tukang urut, saya nggak percaya dengan siapapun, saya nggak percaya dengan obat. Saya percaya dengan Tuhan. Apa yang dokter katakan, saya lebih percaya dokter ilahi yang katakan dibanding dokter biasa. Dokter bisa salah analisa, tapi dokter ilahi nggak pernah bisa salah. Malah dia adalah penyembuh buat kita. Saya cari Tuhan, saya nangis. Saya meratap di situ, saya teriak sama Tuhan. Didengar Tuhan, didengar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Istri saya berangsur-angsur pulih. Kemarin Paniko kesaksian, dia lagi ke kamar mandi, lalu dia nggak tahu tiba-tiba jatuh, nggak sadarkan diri. Makanya Paniko gagal berangkat ke Amerika. Untuk mentahbiskan menara doa yang atas namanya adalah menara doa dari Church of God, ya, atas nama Paniko. Menara doa itu dinamakan nama Paniko. Peresmiannya dia nggak bisa datang, dia jatuh di kamar mandi. Darah berkucuran di mana-mana, nggak sadarkan diri. Sampai Bu Hermin temuin Paniko di bak dokter. Waktu dicek kepalanya sama dokter, di CT scan segala, cuma ada lecet dikit. Pertanyaannya darah ngocor-ngocor banyak itu dari mana? Suatu hal-hal yang kita nggak pernah bisa ngerti ketika kita bersama Tuhan. Memang Pak Niko nggak jadi meresmikan ikut datang ke Amerika untuk meresmikan menara doanya Church of God. Kenapa? Tuhan bicara sama dia, suruh turunkan nama itu. Kerendahan hati itu penting. Jangan jadi orang sombong. Percaya itu dibenci Tuhan dan itu dibenci Tuhan, bahkan lebih lagi itu nggak jadi berkat. Saya kasih tahu deh, jauh deh dari kita. Puji Tuhan lah, di sini nggak ada. Jauh dari kita kesombongan. Jangan pernah jadi sombong. Saya sudah merasakan berkat Tuhan begitu baik. Saya nggak berani sombong sampai hari ini. Bayangin Church of God bikin menara doa atas nama Paniko, sudah ditahbiskan, tapi karena Tuhan ngomong, turunkan nama itu, diganti namanya. Mereka nggak terima juga, tapi dia bilang ini urusan rohani saya, ada hubungan rohani antara Paniko dengan Tuhan. Kalau nama kita dipampang di mana-mana kan kepengennya kayak gitu. Ini Amerika loh, global. Rendahan hati, itu penting. Jadi orang rendah hati aja, nggak usah sombong, nggak usah, aduh kayak gimana. Kalau saya kira umur kita pendek, nggak ada yang kekal di sini. Gunakan yang terbaik. Kembali lagi di sini, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Apa benteng? Apa benteng yang mereka percayai? Tadi, dokter yang mahal, obat tidur yang paten, kegiatan-kegiatan untuk menghibur diri. Ini benteng yang mereka percayai bahwa ini bisa menyelesaikan masalah saya, ini bisa menghibur diri saya. Sekalipun saya Kristen, saya sudah berdoa dan saya sudah didoakan. Tapi yang mereka percayai, itu bukan Tuhan. Benteng-benteng yang unik ini, benteng-benteng yang kita tidak sadari. Oleh sebab itu, kita yang sudah dikaruniai hikmat ilahi, kita harus memanjat kota pahlawan. Memanjat berarti di atas. Ya. Lalu merobohkan benteng ini untuk mengembalikan benteng yang terbaik adalah perisai bersama Yesus. Perlindungan dalam Yesus. Ini yang jadi masalah. Saya nggak nyalahkan aktivitas kita. Tapi yang tahu cuma Tuhan. Kalau kita melakukan aktivitas itu sekedar untuk pelarian, untuk penyelesaian masalah, untuk menghibur diri, untuk menganggap bahwa ini adalah solusi, saya kira salah. Banyak orang datang ke gereja, di sana ya, di luar sana nggak ada di sini. Di sini beda pengurapannya. Beda pengurapannya. Nggak usah ngomong gereja deh. Banyak orang kalau pergi mancing, itu bukan fokusnya ke ikan. Tapi fokusnya ngedeketin siapa yang paling kaya di bot itu, lalu minta bisnis. Konteksnya lari. Bilangnya mau mancing, motivasinya terselubung. Tetapi
Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, kita harus berserah sepenuhnya. Saya sudah kasih ilustrasi ya. Ketika kita percaya sama bank itu baik, bank itu bagus, performanya bagus, ya kan? Kalau kita ngomong percaya dan kita bilang baik, kita harus berani taruh uang kita di bank itu. Tapi kalau kita ngomong percaya dia baik, bank itu bagus, performa bagus, tapi kita nggak percaya memberikan uang kita di situ, menaruh uang kita di situ, disimpan di situ, jadi nasabah di situ, berarti kita belum percaya sepenuhnya. Ketika kita percaya kepada pribadi yang namanya Yesus, saya percaya lahirlah romantika ilahi. Kenapa? Ada apa-apa carinya dia. Nggak ada cari orang lain. Ada apa-apa. Satu single problem. Saya kerja di Windsor. Ada satu problem yang saya bingung. Langsung saya ambil roti. Ambil minum. Duduk diam di situ. Doa sama Tuhan, ngobrol. Tanya, Tuhan ini gimana? Saya nggak ngerti. Saya ngadepin orang rese. Udah saya diam. Saya cari Tuhan dulu. Tuhan, orang ini ngomong kayak gini ya. Aduh, gimana ya Tuhan? Tuhan bilang apa? Berdoalah bagi orang yang mengutuk kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada itu di menara doa. Kadang saya bilang, wow, ikut Tuhan ini gak gampang. Tapi kalau kita punya iman percaya sepenuhnya, saya percaya ada waktunya Tuhan akan hadir, Tuhan akan tanya, kau maunya apa? Apa yang kau butuhkan? Sama seperti mimpi Salomo yang kemarin. Kenapa? Dia berkenan. Ibrani 11 ayat 6 bilang begini. Ibrani 11 ayat 6. Ini hikmat ilahi yang menjadi dampak buat kota. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Katakan berkenan. Berkenan. Orang yang berkenan itu harus punya iman. Bukan setengah-setengah. Ketika kita punya iman, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat berkenan dia hadir. Dia akan tanya, anakku, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu rindukan? Ketika kita mau berkata-kata dalam doa, Tuhan sudah lebih dulu tahu. Itu yang kita belajar kemarin tentang doa Bapa kami. Sehingga apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan berotoritas menggerakkan bibir mulut kita melalui Roh Kudus untuk mendoakan yang selaras dengan sorga. Ini semua spiritual. Makanya gak bisa kita lakukan pengenalan pribadi dengan Allah dengan logika. Gak bisa. Gak bisa. Itu. Berarti kita mengotak-ngotakan membatasi Allah kita. Allah kita tidak terbatas, Allah kita mulia, Allah kita besar. Gak ada yang namanya logika, itu ilahi. Gak ada yang namanya logika. Jadinya ketika kita mulai dengan iman, berkenan, berromantika dengan Allah secara ilahi, Allah itu hadir. Ketika Allah hadir, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Dia maha tahu, dia yang pegang waktu, dia yang ciptakan rencana masa depan buat kita. Ketika dia berfirman, musuh tidak bisa menggagalkan firman-Nya, karena firman-Nya ya dan amin. Ini penting. Dari situ kita diberikan hikmat ilahi supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak, masuk dalam rencana besar. Ketika orang ini berhikmat, maka apa yang terjadi? Orang ini harus mengalahkan kota-kota pahlawan, mengalahkan benteng-benteng orang yang belum mendapat hikmat ilahi. Sehingga mereka ini memiliki iman dan akhirnya juga sama dengan kita, bertemu dengan Tuhan dan mendapat hikmat ilahi. Ini akan terus menerus sampai akhirnya banyak orang datang kepada Tuhan. Ini butuh pengertian sehingga iman dan hikmat itu tidak bisa dihilangkan. Kemarin saya lihat ada satu magnet ya, magnet dikasih baling-baling gitu ya, lalu dikoneksikan ke motor itu berputar dan jadi listrik dengan apa ya, mekanik fisika lah kalau menurut saya. Tapi biar gimana pun, starting energinya tetap harus ada yang starting. Jadi
iman dan hikmat itu akan bisa bekerja secara utuh sebagai dua komponen pondasi dasar kekristenan untuk menerima berkat yang baru, kehidupan yang baru, pintu-pintu yang baru. Dengan cara ada yang starting. Yang starting ini siapa? Orang yang sudah memiliki hikmat ilahi. Jadi orang-orang yang sudah memiliki hikmat ilahi tidak akan berdiam diri, tapi dia akan membagikan. Sehingga banyak motor-motornya Tuhan yang bergerak secara otomatis setelah di start. Sekali lagi, hikmat ilahi tidak bisa berjalan sendirian. Hikmat ilahi dimulai dari iman. Kalau kemarin kita membahas hikmat ilahi, yaitu hikmat kepada Salomo, sekarang Tuhan mau kita beriman. Iman yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan iman yang setengah-setengah. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, ingat ya, coba koreksi diri. Pernah nggak ketika ada masalah bukan cari ke gereja, bukan cari Tuhan. Ada masalah, karaoke, kumpul sama teman-teman mabok, ya kan? Anggurnya cap orang gundul, bukan orang tua lagi, orang gundul. Mabok-mabokan gak jelas. Dulu saya begitu juga. Ikut Tuhan, pengikut Tuhan. Rajin ke gereja, ke gereja. Habis balapan langsung gereja saya. Saya kan dulu kan nggak benar itu, nggak benar. Malam balapan kejar-kejar sama polisi, berantem sama geng mobil. Begitu minggu tank, jam 8 gereja. Gereja ngapain? Tidur. Ya begadang. Saya ngalamin, makanya saya kadang-kadang kalau ngelihat ini ada jemaat yang tidur, saya bilang, wah ini begadang nih, kemarin balapan sama saya, sama kayak dulu. Tapi di sini nggak ada, puji Tuhan nggak ada, puji Tuhan nggak ada. Jadi saya pernah mengalami hal-hal yang demikian. Percaya. Aku Kristen, aku pengikut Yesus, aku. Begitu ada masalah cari apa? Cari yang nggak benar. Ya, oke, narkoba, hilang nggak masalah? Hilang sebentar. Ya kan? Begitu diskotiknya bubar ya masalah lagi. Efek obatnya habis ya masalah lagi. Gitu ya. Ini sebenarnya secara nggak sadar ini kepercayaan yang terombang-ambing. Dapat nggak saya sesuatu? Nggak dapat. Hidup saya kayak gitu-gitu aja. Nggak dapat. Kan tadi Alkitab udah bilang orang yang demikian nggak akan dapat. Jangan harap, jangan berpikir menerima sesuatu. Nggak dapat. Nggak dapat apa-apa. Kristen terus Kristen. Yang kita dambakan kan pembaharuan, perubahan untuk sesuatu yang lebih baik. Katakan amin. Amin. Ya, ini penting. Ini kerinduannya Tuhan. Tuhan sayang sama kita, makanya dia tegur melalui firman. Saya kalau stres nyari apa? Cemilan. Mam, ada cemilan nggak? Lagi bikin apa tuh biasanya? Biasanya tuh ada dua. Satu itu lagi bikin nota. Ya, klaim nota, itu satu. Yang kedua, itu kalau lagi pewahyuan turun. Kalau lagi bicara sama Tuhan, itu meja nggak boleh kosong. Meja itu harus penuh makanan. Sambil makan ngobrol sama Tuhan, itu apa itu? Kok saya nggak ngerti? Nanti diajari. Dan saya bersyukur, sebanyak apapun makanan saya makan, saya nggak bakal gemuk. Karena sudah didoakan dulu bertahun-tahun sama hamba-hamba Tuhan. Makanya sekarang saya rasa itu jawaban doa yang mendatangkan kebaikan. Saya bisa menikmati makanan apa aja, tapi dengan catatan tidak yang manis-manis. Kembali lagi, pastikan kita punya iman, jangan yang setengah-setengah. Iman yang setengah-setengah nggak dapat apa-apa loh, percaya sama saya. Kalau kita mau beriman, kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Ada apa-apa, ada masalah apa, keributan keluarga, sama anak, doa aja sama Tuhan. Semalam ada MDPJ, kemarin bukan semalam, kemarin ada MDPJ. MDPJ-nya unik, biasanya di awal bulan, ini di tengah bulan. Lalu di acara kemarin itu para gembala itu telat. Malah sepertinya tidak hadir. Yang hadir cuma pengerja. Pengerjanya datang, hadir. Gembalanya nggak hadir. Saya di belakang itu saya nangis-nangis sudah masuk hadirat. Saya di belakang ngurusin sound system. Karena Tuhan sudah bilang, nah kamu di belakang ya, jangan di depan. Ternyata saya baru tahu kemarin itu sound systemnya MDPJ ada masalah. Jadi ada storing. Gitu. Jadi saya harus mainin.
multimedia. Makanya multimedia berantakan kemarin. Gara-gara saya adjustment suara. Pengerja udah pada datang, istri saya di depan, anak saya di baris kedua, saya di belakang. Saya doa di situ. Tuhan, saya cuma mau satu. Para gembala ini punya minyak yang sama. Boleh nggak Tuhan dengan caramu yang ajaib? Engkau yang berbicara langsung sama mereka, hadir. Ya. Pendeta sama jemaat aja dilawan kan? Apalagi pendeta sama pendeta kan gitu. Karena firmannya sama-sama kuat. Jadi saya cuma doa. Mau tahu apa yang terjadi? Waktu saya doa, saya lagi doa, saya lagi nangis-nangis berdoa. Tiba-tiba ada Noel saya dari belakang. Satu gembala datang. Wow. Saya bilang, Tuhan, saya doa lagi buat yang lain. Pas lagi saya bunyi nyembah berdiri, berapa momen kemudian datang lagi. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Terkadang hal-hal yang seperti ini butuh kedekatan. Bukan hanya kedekatan, kedalaman. Anda dekat, Anda belum tuh dalam. Butuh kedalaman dan keintiman. Kalau orang yang kenal Tuhan, dia akan selalu bilang Tuhan Yesus baik. Gak ada yang lain itu. Tuhan Yesus baik. Bapak itu baik. Gak ada yang lain. Gak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Itu penting. Itu iman percaya. Mau gimana pun saya tetap bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus gak pernah salah. Kalau kita diproses, itu artinya Tuhan Yesus sayang sama kita. Gak pernah Tuhan Yesus salah. Gak ada tuh istilah Tuhan tuh salah, gak ada. Kita yang salah. Kita harus tanya sama Tuhan, apa salah kita? Lalu habis itu mengakui, bertobat. Diampuni gak? Diampuni. Tuhan datang untuk orang berdosa. Diampuni, pasti diampuni. Setelah diampuni apa? Diubahkan. Setelah diubahkan apa? Diperbarui. Setelah diperbarui apa? Berkat itu turun. Karena kita memiliki kehidupan yang baru. Ya, harus ngerti prosesnya. Jangan sampai belum sudah saya mau jadi orang hebat. Jangan dulu. Justru minta sama Tuhan, Tuhan di dalam kelemahanku lah kuasamu bekerja sempurna. Kerendahan hati. Tuhan pemilik semuanya Bapak Ibu. Apa sih yang gak dikasih? Kesehatan. Waktu saya berdoa istri saya sembuh. Bahkan keraguan-raguan saya sudah bingung, saya doa semalam yang kemarin MDPJ. Sembuh. Anak saya doakan. Saya jarang mau ngomong sama orang, menyakiti orang tuh saya jarang. Negur aja saya sekarang udah males. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya gak mau negur dosa. Kenapa? Ketika saya tegur, orang itu kalau gak terima, nanti jadi batu sandungan. Jadi bagus apa? Saya doa aja. Saya kasih contoh, saya kasih toladan, saya doa. Kan manusia punya mata untuk melihat. Saya gitu aja, saya jadi teladan aja, saya jadi teladan yang baik, saya doakan. Selanjutnya bagian Tuhan. Kenapa? Aku menanam, Apolos menyiram, yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Itu ada bagiannya masing-masing, saya gak mau kepo ah. Saya bilang gitu. Saya doa aja. Karena kerinduan Tuhan di tempat ini, jemaat dan pengerja itu memiliki kehidupan yang baru dan mendapatkan berkat yang baru. Katakan amin. Ya, ini penting. Iman dan hikmat adalah dua fondasi dari surga sebagai kekristenan, sebagai orang Kristen. Nanti ada lagi fondasi lain yaitu kasih. Tapi saya nggak bahas di sini. Saya makanya banyak berdebat dan apologet. Saya cuma ngomong gini. Kamu boleh berdebat sama orang luar, tapi kamu jangan marah-marah sama keluarga sendiri. Oh masalah itu sama keluarga sendiri. Tuhan ngajarin kasih, Tuhan nggak ngajarin perdebatan. Tuhan ngajarin kita memberitakan, bukan memperdebatkan. Saya tembakin itu, mau pendeta kayak, mau gembala kayak, saya nggak peduli. Menurut saya, kalian nggak punya karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah kasih. Selesai, nggak usah dirubah-rubah, kasih. 1 Yohanes 4:8 bilang gini, barang siapa tidak mengenal kasih, dia tidak mengenal Allah. Itu jelas firman itu hidup di hati saya. Saya harus punya kasih. Dan saya percaya, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kita butuh iman, yes, sebagai starter. After iman apa? Kita butuh romantika, kedalaman dan keintiman. After that apa? Hikmat ilahi. Hikmat ilahi bisa menyelesaikan masalah dunia, bahkan cara pandang sorga, kita bisa tahu. Apa rencana sorga dalam hidup kita bisa lihat. Kita bisa selaras, kita bisa sepakat, sehingga berkat-berkat sorga itu ada di hidup kita.
Setelah itu apa lagi? Kasih. Tapi saya tidak akan bahas kasih tempat ini. Karena Tuhan mau bahas tentang iman. Jangan percaya separuh-separuh. Berserah sama Tuhan. Percayalah, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Amin. Karena tanpa iman, orang tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu tentang kehidupan baru. Bahwa manusia lama kita sudah mati. Kita sudah jadi baru. Kita sudah banyak diperbarui sama Tuhan. Tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, cara pola pikir kita. Manusia rohani kita itu semakin diperbarui sama Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menerima berkat-berkat yang baru. Gak akan bisa anggur yang baru disimpan di kantong yang lama. Tetapi anggur yang baru harus mendapat kantong yang baru. Berkat Tuhan itu Tuhan ilustrasikan seperti anggur. Dia akan fragmentasi, walaupun sudah mati, dia sudah dicabut dari rantingnya, lalu dia diperas jadi air, tapi dia masih tetap hidup. Dia tetap mengalami fermentasi. Dia tetap mengalami pembaharuan, perubahan. Kualitas anggurnya makin lama makin jadi baik. Kita harus jadi Kristen yang makin lama makin bertumbuh, makin dewasa. Kenapa? Tuhan itu kalau kasih berkat bukan sedikit, Bapak Ibu. Saya sudah ngalamin dari orang yang tidak percaya dengan pakai logika sampai akhirnya saya berserah penuh sama Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan hanya melimpah-limpah, itu bisa dialirkan ke banyak hal. Dan otomatis ketika kita mengalirkan, kita dipakai Tuhan, kita dipercaya Tuhan sebagai menteri keuangannya Tuhan. Wow. Kalian mau apa? Karena Tuhan yang bilang. Tuhan yang sediakan. Tapi permasalahannya, apakah kita punya iman dan hikmat ilahi yang Tuhan mau? Makanya Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau. Mulai saat ini, jemaat dan pengerja GBI Pantai Permata itu harus sering berduaan sama Tuhan. Mempunyai kedalaman, keintiman, romantika. Nanti percaya, kita bisa dengar suara Tuhan. Ketika kita dengar suara Tuhan, indah betul. Perkataannya cuma sepotong kata, tapi itu menyentuh hati. Perkataannya cuma sepatah kata, tapi itu bisa menyembuhkan. Itulah Tuhan. Yang kita perlu bukan yang lain-lain, tapi Tuhan. Tuhan bisa sediakan semua. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan. Lagu ini. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita ulang dari awal, lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan
telah mati Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan Benar Tuhan. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi sungguh-sungguh lagi katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan Ini deklarasi iman kami Tuhan. cara hidupku yang lama. Perbaharui kami semua Abah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Hidup ini Pakai hidup kami sebebas-bebasnya, seluas-luas untuk kepentingan kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus. pada Berikan kami kedalaman, mezbah-Mu keintiman untuk mengenal Tuhan. Tuhan. Biar romantika ilahi itu terjadi. Jadilah Dan kami lagi hikmat ilahi dalam padaku nama Tuhan. seperti yang Kau ingini. Jadi sungguh-sungguh katakan, ku telah mati. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarkan musik bermain. Masing-masing bercermin diri. Jangan memberikan cermin kepada orang lain. Tapi biarlah kita bercermin diri. Apakah kita sudah meninggalkan pola hidup kita yang lama? Apakah kita sudah memperbarui gaya hidup yang lama? Apakah kita masih terjebak dengan cara pikir yang lama? Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Jadikan kami satu dengan Engkau, Abang. Biarlah kami mati bersama-samamu dan bangkit dengan manusia baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami memiliki iman, kami memiliki hikmat. Dan iman dan hikmat yang berasal dari sorga. Karena Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang baru. Untuk menerima berkat-berkat yang baru. Kemuliaan-kemuliaan yang lebih baru. Anggur baru, minyak baru. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau jadikan kita alat. Oleh sebab itu, biarlah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, tapi bersandar kepada Tuhan. Tuhan punya jutaan cara, bahkan triliunan cara untuk memberkati kita, untuk memakai kita menjadi saluran berkat yang hidup, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan sebab itu Tuhan mau, Tuhan sedang berbicara untuk gereja ini. Pastikan dua komponen fondasi kekristenan kita, yaitu iman dan hikmat, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita tidak terhilang, kita tidak menyangkal Tuhan, tetapi kita semakin memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Dengarkan doa anakmu, jawab doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, ku telah mati. Ku
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami telah mati Tuhan dalam manusia lama kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Ini deklarasi iman kami Bapak. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padamu seperti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padamu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami tahu Tuhan, pesan Tuhan kuat buat gereja ini. Bahwa kami semua akan menjadi saluran berkat surga. Tuhan mau upgrade kami. Tuhan mau bawa kami naik. Tapi Tuhan berkata bahwa kamu harus siapkan pondasi. Baik pondasi iman maupun pondasi hikmat. Karena dengan iman dan hikmat, kita semua akan mengerti apa tujuan dan maksud Tuhan dalam membawa kita terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi saluran berkat yang hidup diberkati untuk memberkati, diberkati semakin melimpah dengan ucapan syukur, diberkati semakin cinta Yesus. Itu yang Tuhan mau, arti daripada perkataan firman yang sudah diteguhkan di tempat ini. Tuhan sayang sama kita. Tuhan tidak mau ketika kita mendapat badai berkat kita terhilang, kita terhempas, kita terluka. Tapi Tuhan mau ketika badai berkat itu terjadi, tiang pancang pondasi kekristenan melalui iman dan hikmat tetap kuat kokoh menopang kita. Tuhan mau kita menjadi satu pondasi ilahi yang akan memuliakan kemuliaan Tuhan yang begitu besar yang akan terjadi dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Tambah-tambahkan iman kami. Tumbuh-tumbuhkan kasih mula-mula kami. Biar kami punya kedalaman, keintiman dalam romantika ilahi. Sehingga kami boleh mempunyai hati yang mendengar dan menerima hikmat ilahi yang berasal dari. Saya percaya Tuhan, kami semua akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan. Taruhkan kami seorang anak yang memiliki hati seorang hamba. Kami tidak mau jadi sombong Tuhan. Patahkan, hancurkan panah-panasi iblis, panah-panasi musuh yang ingin menjebak kami, membutakan kami, membelokkan kami. Patahkan kami, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan perjalanan hidup kami bersama Engkau. Sehingga kami jadi berkat dan terus jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Saya bersyukur sebagian firman-Mu yang sudah Kau nyatakan membuat kami lebih kuat, lebih siap untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terima. Berkat kemenangan demi kemenangan, berkat keberhasilan demi keberhasilan, berkat keberuntungan dan keberuntungan, berkat dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain, berkat kelimpahan di dalam kebaikan, bahkan berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan berkati. Shalom.